Oke, halo. Ya. Berapa banyak di antara kita yang sadar bahwa suhu udara semakin sekarang tuh semakin panas? Sadar nggak? Yes. Ternyata bumi kita mengalami kenaikan suhu setiap tahun dan kalau ini bertambah 2 derajat saja, ini menjadi bencana besar untuk dunia. Dengan kenaikan 2 derajat bahkan 1,5 derajat saja, ini akan bisa menimbulkan kelaparan setengah populasi di dunia. Bayangkan, satu istilah yang sering kali kita dengar, climate change. Berapa banyak yang sudah dengar tentang climate change? Kita sering kali mendengar tentang climate change, tapi kita sering kali merasa itu jauh dari kita, betul ya? Climate change, perubahan iklim, sesuatu yang jauh dari kita. Padahal, the signs are all around us. Seperti banjir, baru-baru saja kalau kalian mengikuti berita di Sumedang, itu baru terjadi banjir, longsor, di mana-mana di Indonesia terjadi bencana yang sebelumnya tidak ada. Bahkan yang katanya angin puting beliung itu nggak akan sampai di Indonesia, ternyata ada ya di Bandung kemarin. Banyak sekali kejadian-kejadian alam yang ternyata itu adalah pengaruh dari perubahan iklim. Sederhana saja, kita yang suka makan nasi, beras harganya melonjak naik ya. Ternyata itu akibat kegagalan panen di Indonesia pada tahun 2023 karena curah hujan yang kurang dan berubah musimnya. Climate change adalah suatu hal yang menakutkan sebenarnya untuk kita, tapi kita tidak menyadari. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, boleh lanjutkan? Next. Perubahan iklim ini diakibatkan oleh satu hal yang bernama greenhouse emission, alias gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini dihasilkan salah satunya adalah dari sampah. 5 tahun yang lalu saya meninggalkan pekerjaan saya karena saya melihat ada satu hal yang harus saya kerjakan untuk mengatasi perubahan iklim ini dari hal yang sederhana, yaitu sampah. Karena setiap kita memproduksi sampah setiap hari, betul? Ada di sini yang tidak menghasilkan sampah? Saya yakin impossible. Kita menghasilkan sampah. Bahkan makan pisang pun kita menghasilkan sampah ya. Tidak ada yang makan pisang dengan kulitnya, right? Dan bisa dilihat bahwa komposisi sampah di Indonesia setiap hari kita menghasilkan 20 juta ton sampah. Ada yang bisa membayangkan berapa banyak 20 juta ton sampah? Di Bandung Raya saja ini meng-cover 4 kota kabupaten, kita menghasilkan sekitar 7.000 ton sampah. Kemana sampah tersebut? Ada satu orang yang bisa mengingat sampahnya kemana minggu lalu? Ada yang bisa mengingat sampahnya kemana? Yang kemarin saja. Kita hanya tahu sampah kita itu diangkut oleh petugas sampah tanpa kita tahu sampah kita akan dibawa kemana, betul? Sampah itu dibawa ke TPA atau hanya dibakar atau bahkan itu tercecer di jalan. Saya yakin pasti ada yang pernah melihat truk sampah lalu tercecer di jalan. Dan 5.000 ton sampah itu tidak diketahui di mana loh di Bandung ini. Sehingga tidak heran kalau di daerah rumah kalian akan menemukan pembakaran sampah, ada saluran-saluran air yang berisi sampah, kemudian ada TPS liar di pinggir jalan, dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan sebenarnya buat kita. Dan apabila kita melihat komposisi sampah ini, ternyata lebih dari 40% itu adalah sampah organik. Sampah sisa makanan. Indonesia adalah salah satu negara dengan stunting terbesar. Stunting itu kurang gizi ya, kurang makan. Tapi ironisnya di sisi lain, Indonesia juga adalah negara kedua terbesar penghasil sampah sisa makanan setelah Arab Saudi. Suatu keadaan yang sangat ironis. Di satu sisi kita kurang gizi, kurang makanan. Di sisi lain kita juga pembuat buang makanan. Dan sampah organik ada salah satu penyebab dari CH4 atau gas metan yang ternyata 20 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Bayangkan, siapa pelaku dari perubahan iklim ini? Kita sendiri, karena konsumsi yang kita lakukan.
Lalu bagaimana supaya sampah kita ini tidak lagi menjadi pemicu dari perubahan iklim? Kita harus melakukan sesuatu, kita harus bertindak, kita harus melakukan upaya untuk mencegah perubahan iklim ini. Dengan cara yang sederhana, mengelola sampah kita. Oke. Kita harus mengubah perilaku kita dari yang sebelumnya linear ekonomi kepada circular ekonomi. Ada yang sudah pernah mendengar tentang circular ekonomi? Saya yakin ini menjadi istilah yang tren akhir-akhir ini tentang circular ekonomi, di mana dengan sistem linear ekonomi, kita hanya mengambil natural resource, kita mengambil segala sesuatu dari alam, kita produksi, lalu kita konsumsi, dan pada akhirnya kita buang jadi sampah. Dan kebanyakan perilaku kita seperti itu ya, kita beli barang, lalu bila sudah tidak dipakai, dibuang. Kita beli sesuatu, lalu sudah tidak dipakai lagi, kita sudah bosan, kita tidak pakai lagi, dibuang. Itulah linear ekonomi. Akibatnya apa? Sampah kita banyak sekali. Sampah kita menggunung. Kita tidak pernah berpikir dengan apa yang kita hasilkan. Kita belanja online, kemudian ada packagingnya, kemudian sudah kita ambil produk yang kita mau, lalu packagingnya kita buang. Betul? Tanpa kita sadari begitu banyak sampah hasil dari belanja kita. Kita tidak pernah berpikir bagaimana packaging ini nanti. Kita tidak pernah berpikir sampah yang kita hasilkan ini akan kemana. Itulah linear ekonomi. Dan kita harus beralih kepada circular ekonomi. Apa itu circular ekonomi? Tetap kita menggunakan natural resource. Kita mengambil sesuatu dari alam. Tapi kita tidak hanya memproduksi, lalu mengkonsumsi, itu menjadi sampah. Melainkan pada saat dia sudah tidak kita gunakan, saat itu sudah menjadi sampah, itu akan kembali lagi kepada industri daur ulang. Setelah masuk ke dalam industri daur ulang, lalu itu akan masuk lagi kepada proses produksi, lalu akan dikonsumsi lagi, akan menjadi sampah, tapi tidak menjadi sampah, melainkan material daur ulang. Dan Indonesia merupakan negara yang memiliki industri daur ulang yang sangat besar. Bisa dibayangkan, saya yakin ada yang pernah mendengar tentang Indonesia impor sampah. Padahal sampah kita banyak ya. Kenapa kita harus impor sampah? Karena industri daur ulang Indonesia ini sangat besar. Kita punya penduduk Indonesia yang bekerja di industri daur ulang itu jutaan. Sehingga kita harus impor sampah dari luar untuk material industri. Padahal sampah kita banyak. Sayangnya sampah kita tidak terpilah. Sehingga tidak dapat masuk proses produksi. Apabila masyarakat Indonesia bisa memilah sampah, sebenarnya kita tidak perlu lagi impor sampah. Bahkan kita bisa menjadi pengekspor material karena di dunia internasional itu sudah mewajibkan seluruh produk mengandung 25% recycle content. Kalau kalian beli baju, beli produk apapun, sekarang sudah tertulis ya 25% recycle content atau 30%. Semuanya berlomba-lomba untuk memperpanjang usia dari natural resource tersebut. Karena contohnya plastik itu adalah berasal dari minyak bumi. Ya, plastik itu berasal dari minyak bumi. Bayangkan kalau plastik yang berasal dari minyak bumi itu kita gunakan lalu kita buang begitu saja, sayang sekali. Melainkan kita harus proses itu lagi, kita daur ulang lagi sehingga plastik itu sebenarnya bisa dipakai berulang-ulang kali. Ya, contoh apabila kita menggunakan botol yang kita gunakan, saya yakin banyak yang bawa tumbler juga, itu banyak dari plastik ya. Daripada kita menggunakan single use plastik, kita bisa menggunakan botol juga, tumbler dari plastik dengan bahan yang lebih kuat dan itu dapat digunakan berulang kali. Kita harus berubah paradigma kita dari yang sebelumnya linear ekonomi menjadi circular ekonomi. Dan kita juga membalikkan piramida yang sebelumnya preventionnya itu kecil. Kita tidak pernah berpikir sebelum mengkonsumsi sesuatu. Kita tidak pernah melakukan upaya-upaya pencegahan. Kita dengan seenaknya menggunakan single use plastik. Oh, it's okay, saya beli paper bag itu lebih ramah lingkungan tapi digunakan sekali lalu dibuang. What for?
Kita beli shopping bag, beli tote bag, tapi sekali dipakai lupa dibawa dan akhirnya itu menjadi sampah. Itu bukan perilaku yang ramah lingkungan. Kita harus mengubah piramida di mana prevention yang sangat kecil ini menjadi prevention yang sangat besar. Sehingga ke depannya justru kita tidak lagi membutuhkan landfill yang sangat besar, melainkan kita butuh yang limited landfill saja. Bisa dibayangkan tadi 2000 ton di Bandung Raya itu pergi, sampah-sampah itu pergi ke satu tempat yang bernama TPA Sarimukti. Dan kalau kalian dengar berita di bulan Agustus tahun 2023, TPA Sarimukti kebakaran seluas 16 hektar. Dan dengan kebakaran tersebut otomatis itu akan melepaskan gas metan yang sangat berbahaya. Dan di musim-musim tersebut bahkan saya yakin itu terasa sampai sekarang, udara di kota Bandung ini menjadi sangat buruk. Kualitas udara ini sangat buruk, kita sering rentan terhadap penyakit. Kita yang menjadi terdampak dari akibat perilaku manusia sendiri. Kita harus membalikan piramida ini sehingga prevention, upaya pencegahan, membawa botol minum sendiri, membawa tas belanja sendiri, dan mengurangi penggunaan kemasan yang sulit didaur ulang menjadi kemasan yang lebih mudah untuk didaur ulang. Kemudian yang terpenting, apabila kita sudah menghasilkan sampah, upaya yang wajib kita lakukan adalah segregation, pemilahan. Pemilahan itu menjadi tanggung jawab kita. Selama ini seringkali kita merasa itu adalah tanggung jawab pemerintah, itu adalah tanggung jawab petugas sampah. No, ini adalah tanggung jawab kita. Karena segregation, pemilahan adalah kunci untuk daur ulang. Hanya sampah yang terpilah yang dapat didaur ulang. Mengapa sampah yang begitu banyak di TPA itu akhirnya menjadi masalah? Karena tidak terpilah. Tapi bayangkan kalau sampah-sampah tersebut terpilah tadi 40% sampah organik, kita bisa kompos, itu bisa juga digunakan untuk animal feed ya. Kemudian sampah-sampah non-organik seperti plastik, kertas, logam kaca itu bisa masuk industri daur ulang sehingga hanya tersisa residual yang mungkin jumlahnya hanya 20%. Sehingga tadi akan mengurangi beban di TPA, di landfill dan memperpanjang usia landfill kita. Recycle ini adalah kunci dari daur ulang, ya, dari sirkular ekonomi. Daur ulang ini adalah kunci sirkular ekonomi. Pada saat menghasilkan sampah, kita tidak lagi melihat sampah itu menjadi sesuatu yang harus kita buang dan tidak bernilai. Saat kita mau membuang sesuatu, kita akan berpikir dulu, ini bisa didaur ulang atau enggak ya? Nah, itu saat kita buang sampah itu bukan lagi jadi sampah, melainkan menjadi sesuatu material untuk didaur ulang. Dan disitulah proses sirkular ekonomi, memperpanjang usia dari material tersebut. Recycle, kita melihat sampah ini bukan lagi menjadi sebuah tumpukan material yang tidak lagi kita butuhkan, sesuatu yang bau, yang kotor, yang jijik, yang seharusnya jauh dari hidup kita, tapi berubah sekarang menjadi material yang dapat didaur ulang. Dan kalau kita melihat di sini landfill atau TPA selama ini kita kenal sebagai tempat pembuangan akhir. Semua orang buang sampah ke sini. Semua jenis sampah ada di sini. Dan ini jauh dari kehidupan kita. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang mau rumahnya dekat tempat sampah. Betul ya? Bahkan tetangga kita bakar sampah aja kita mungkin ngomel-ngomel, kita kesel. Tapi bayangkan kalau kita tidak punya TPA, kemana sampah kita? Tapi landfill ini bukan solusi untuk sampah. Kembali lagi tadi piramida tadi, kita harus mengurangi sampah sehingga beban dari TPA ini harus makin berkurang. Dan di sini adalah tugas dari pemerintah nanti untuk mencari solusi-solusi sehingga nanti bukan lagi open dumping landfill seperti ini di mana membuang gas metan, karbon monoksida, karbon dioksida dan berbagai emisi gas rumah kaca, melainkan kita beralih kepada waste to energy untuk sampah-sampah yang sulit didaur ulang. Seperti itu. Landfill bukan lagi solusi, kita tidak punya lagi tempat sampah. Sekali lagi, kita tidak punya tempat sampah. Kalau kalian buang sampah ke pojokan ada satu tempat sampah, itu bukan tempat sampah. Karena nanti akan ada petugas yang bawa itu ke depan, ke tempat pembuangan sampah yang lebih besar lagi, betul? Nanti ada petugas sampah lagi yang membawa lagi ke satu tempat untuk
dikumpulkan lagi. Sebenarnya kita hanya memindahkan masalah. Kita hanya memindahkan masalah sampah kita. Tapi kita sebenarnya tidak punya tempat sampah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengurangi. Prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Upayakan untuk mengurangi yang pertama, kemudian reuse, guna ulang, dan yang ketiga baru recycle. Kita harus beralih dari konsep landfill ini, karena ini bukan lagi solusi. Sekarang pertanyaannya, can we rekindle our love for nature? Bisa enggak? Bisa dong. Sesederhana apa? Sesederhana kita peduli. If you love, you care, right? Peduli dengan cara apa? Saat kalian buang sampah, tidak lagi buang sampah tanpa melihat itu ada panduannya loh untuk pilah sampah. Berapa banyak kalian yang melihat tempat sampah sudah terpilah tapi isinya sama? Betul? Atau kalian melihat warna-warni tapi isinya sama? Dan sering kali saya mendapati orang buang sampah tapi dia tanpa lihat itu tempat sampah plastik atau tempat sampah kertas atau residu atau organik. Dia asal buang sampah. Tidak, kita harus beralih menjadi lebih conscious. Kita lebih sadar saat kita mau buang sampah kita baca ini benar gak ya untuk sampah plastik. Saya yakin gak sampah ini akan bisa didaur ulang. Kalau enggak, please jangan menghasilkan sampah. Upayakan tidak menghasilkan sampah. Lalu gimana kalau makan lalu ada sisanya? Upayakan habiskan makanan. Kalau memang pada saat preparation dan ada sampah-sampah sisa, pisahkan lalu dikompos. Itu adalah upaya-upaya sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim. Karena apabila itu terjadi, yang akan terkena akibatnya adalah kita. Saya yakin saat ini kondisi udara sudah semakin buruk. Kondisi tanah di Indonesia ini semakin buruk. Semua yang kita makan, ikan yang ada di laut kita, 70% mengandung mikroplastik. Dan bahkan Indonesia dilarang untuk ekspor seperti ayam, sapi. Kenapa? Karena ditemukan logam-logam berat dari makanan kita. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus berubah. Mulai dari langkah yang sangat-sangat sederhana. Pilah sampah dan bertanggung jawab kepada sampah yang kita hasilkan setiap hari. Mari kita sama-sama menjadi bagian dari solusi, not only pollution. Thank you.